لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah kisah yang dinukilkan oleh para ulama termasuk oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, seorang ulama ahli hadis kenamaan yang kita sering menyebut dengan Imam Abu Dawud As-Sijistani. Beliau menyusun kitab yang kita kenal dengan Sunan Abi Dawud. Dalam cerita itu suatu ketika beliau ingin menyeberangi sebuah sungai yang besar. Setelah beliau naik di dalam perahu dan perahu itu bergerak beberapa meter, beberapa puluh meter, tapi kemudian Imam Abi Dawud meminta kepada orang yang membawa perahu agar perahu itu kembali ke pinggir tempat tadi pergi. Kata yang membawa perahu, untuk apa kita balik lagi? Kata Imam Abu Dawud, kita harus balik lagi ke pinggir. Saya tidak mau, karena ini perjalanan dibayar, dihitung. Kata Imam Abi Dawud, saya berani membayar berapa yang harus saya keluarkan uang agar perahu ini bisa kembali. Kata tukang perahu, kamu harus membayar 2 dirham agar perahu itu bisa balik lagi. Singkat cerita, perahu itu kembali lagi ke pinggir. Dan ternyata jamaah sholat yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan Imam Abi Dawud setelah perahu itu menghampir lagi ke tempat bertolak, Imam Abi Dawud hanya ingin mengatakan yarhamukallah kepada orang yang bersin dan tadi memuji Allah. Kemudian dikeluarkanlah uang 2 dirham. Kata orang yang membawa perahu, saya heran, selama saya usaha di dalam perahu ini tidak pernah ada orang seperti Anda. Anda rela mengeluarkan uang 2 dirham hanya sekedar untuk membaca yarhamukallah kepada orang yang bersin dan membaca alhamdulillah. Apa kata Imam Abu Dawud? Wahai fulan, tahukah Anda balasan yang diungkapkan oleh yang bersin kepada doa saya tadi? Doanya balasannya adalah yahdikumullah. Semoga Allah memberi petunjuk, Allah memberi hidayah, Allah memberi kemudahan. Jadi kalau doa si yang bersin ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan saya 2 dirham itu tidak ada artinya. Saya akan dapat hidayah, saya akan dapat petunjuk, saya akan dapat kemudahan, saya akan dapat keberkahan. 2 dirham.
Dan ternyata apa yang dikatakan Imam Abu Daud betul. Setelah sampai di tujuan, banyak orang yang setelah naik perahu bareng Imam Abu Daud itu, malamnya bermimpi mendengar satu suara. Inna Aba Daud ishtaro al-jannata bidirhamain. Sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dengan 2 dirham. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam momentum Rabiul Awal yang kita berada di pembukaan bulan di hari-hari pekan pertama, mari kita sama-sama kembali mendekat kepada keteladanan Rasulullah SAW. Jamaah salat yang dirahmati Allah, hidup kita ini kompleks, rumit, dan tidak mudah. Sekedar kita ingin makan, kita perlu mencari makanan apa yang sehat buat tubuh kita. Minuman apa yang bahaya buat tubuh kita. Belum lagi bagaimana perilaku kita kepada anak kita yang masih kecil, yang sudah besar, yang sudah tua, kepada istri, kepada tetangga, kepada kolega, di tempat kerja, di WC, mandi, cukur rambut, potong kuku. Seabrek dimensi kehidupan kita, kalau kita harus meneliti satu-satu, maka habis umur kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Saya harus makan apa? Apakah daging anjing itu manfaat atau bahaya? Saya harus bawa ke lab daging babi, saya harus bawa ke lab daging ayam, saya harus bawa ke lab ikan, saya harus bawa ke lab buah-buahan, daun-daunan yang akan dimakan. Rumit. Bagaimana kita menikah? Bagaimana kalau kamu melahirkan? Bagaimana kalau meninggal? Bagaimana kalau kamu ke WC? Tapi dengan petunjuk Rasulullah SAW, hidup ini menjadi sederhana, menjadi sangat mudah, karena tidak perlu semua kita teliti, tidak perlu semua kita bawa ke lab, tidak perlu semua kita dalami, cukup lihat Rasulullah. Kata Rasul, ini haram, 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 sisanya halal. Kata Nabi, kamu mau pakai pakaian, kalau laki-laki uratnya segini, perempuan uratnya segini. Kalau kamu mau nikahkan anak, caranya begini. Kalau kamu lagi mandi, caranya begini. Kalau kamu, semuanya detail. Sampai tentang bersin diatur. Kalau ada orang bersin, mengucapkan alhamdulillah, bacakan ya rahmukallah. Sehingga hidup ini menjadi mudah. Para filosof berpikir mencari Tuhan, Aristoteles habis umurnya. Thales habis umurnya, Socrates habis umurnya, belum sampai menemukan gimana cara mendidik anak, gimana cara menikahkan anak, baru mencari siapa pencipta alam ini, tidak selesai-selesai. Maka Allah menegaskan, jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar, di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana, atau surah An-Nur ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri perilaku Rasulullah adalah contoh yang sempurna. Islam ini gampang. Ajarannya ada di Quran, realisasinya kana khuluquhul Quran. Kalau mau lihat dagang menurut Quran, lihat dagang Nabi. Kalau mau lihat sholat menurut Quran, lihat sholat Nabi. Kalau mau lihat akhlak dengan non-muslim, dengan kafir, dengan Yahudi di peperangan, kerjasama bisnis, berpakaian, hiburan, kesenian, lihat pribadi Nabi. Gampang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beda dengan ajaran komunis. Lenin mengajarkan komunisme, bahwa kita harus sama rata. Yang dapat duit sehari 1 juta, hidupnya harus sama yang dapat duit 50.000. Kalau kita nanya siapa yang hidup dengan cara komunis, tidak ada. Negara-negara yang memperbanyakan komunis, yang kaya hidupnya nikmat, yang miskin tetap miskin. Jadi komunis itu ajaran yang sekedar hayalan saja dan tidak bisa dibuktikan, tidak ada contohnya. Tapi Islam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan kalau kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan jaminan-jaminan. Yang pertama, jaminannya pasti benar. Kalau kita meneladani tokoh apapun, tokoh filsafat, tokoh seniman, tokoh politik, tokoh pengusaha, pasti ada belok-beloknya.
Ada masa kelamnya, ada dunia gelapnya yang tidak lepas dari setiap manusia. Tapi kalau kita meneladani Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya dijamin benar, maksum. Andai pun Nabi melakukan kesalahan, segera dibetulkan oleh Allah. Abasa wa tawalla. Langsung benar. Maka kalau kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan yang pertama valid, pasti benar. Yang kedua, jaminan yang kedua, kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mudah. Itu jaminannya. Kan tadi, kalau kita teliti semua, saya harus bagaimana? Lama sekali. Tapi kalau ikut Nabi, gimana sih Nabi berobat? Kalau sakit panas gimana? Kalau sakit perut apa? Ada tibun nabawi. Mudah. Dan yang terakhir, pasti barokah. Bahkan kebalikannya jamaah salat yang dirahmati Allah, jangan coba-coba kata Allah, kamu berbeda dengan hidup Nabi. Mukhalafah, menentang ajaran Nabi. Di dalam surah An-Nur ayat 63, Allah memberikan peringatan keras. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kalau kita coba-coba ingin beda dengan ajaran Nabi, Nabi menikahkan laki-laki sama perempuan. Saya ingin menikah laki-laki sama laki-laki. Hati-hati turun siksa seperti kaum Nabi Lut. Kalau Nabi mengharamkan riba, terus kita mencoba, bahkan kita menjadi bos kan rentenir, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Semakin contoh Rasulullah SAW semakin bersifat wajib, maka berbedanya berbahaya. Walaupun kecil seperti tadi, sekedar membaca yarhamukallah, bahkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sampai pakaian Nabi ditiru. Walaupun bagi kita tidak wajib pakai jubah, tapi itu kalau ditiru bagus juga. Ya, karena itu lingkungan, ya, lingkungan Nabi berjubah, bersorban. Ya, itu menjadi satu tambahan kenyamanan saja. Ya. Tapi ada sunnah-sunnah Nabi, sholatnya, ya, cara ceramahnya, cara ngobrolnya, cara menghormati tamunya, itu menjadi keutamaan sunnah. Kalau tidak, maka kita meninggalkan sebuah keutamaan. Barokah yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu pernah ada dalam satu hadis, dalam satu kisah diceritakan, seorang sahabat setelah Nabi meninggal lama, itu mendapatkan kabar bahwa kampungnya kebakaran. Terus dikabarin, dia santai aja berjalan. Kata orang-orang, kok kamu begitu tenang? Padahal dikabarin kampung kebakaran. Dia bilang, saya yakin rumah saya tidak kebakar. Karena Nabi sudah mengajarkan doa kepada saya agar rumah saya tidak kebakaran. Dan pulang kampung, kampungnya semuanya kebakar, rumah dia selamat sendiri. Seakan-akan Allah menampilkan lagi apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jika api itu panas bagi semua orang, maka Allah berkehendak didinginkan buat Ibrahim. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam makan, minum tidak boleh berdiri, makan tidak boleh sambil lari, makanan apa tidak boleh terlalu kenyang, dan seterusnya, maka dijamin hidup kita sehat, barokah, dan penuh kebaikan. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari mimbar yang terhormat ini saya juga ingin mengajak salah satu sunnah Nabi yang kita abaikan atau yang diabaikan oleh sebagian umat Islam adalah sunnatut tabkir ilal Jum'ah. Adalah sunnah pagi-pagi datang ke sholat Jumat. Ini sunnah yang sudah kita jarang sekali, walaupun saya menemukan beberapa masjid yang masih jam 10 sudah barisan pertama sudah berisi. Tapi sering kita lihat miris setengah 12 itu masih kosong, belum ada orang. Padahal Nabi mengatakan, dan ini masalah keimanan. Percayakah kita dengan sabda Nabi? Kata Nabi, ketika hari Jum'ah waqafatil malaikatu 'alal bab. Kalau datang hari Jumat, hadis ini sahihain dalam Bukhari Muslim, maka malaikat berhenti di depan pintu masjid dan mencatat semua orang yang datang, al-awwal fal awwal. Yang datang pertama dituliskan pahala seperti berkurban dengan unta. Yang kedua datang seperti pahala sapi. Yang ketiga seperti pahala kambing. Yang keempat seperti pahala ayam. Yang kelima pahala telur.
Sampai kalau imam sudah naik ke mimbar mau berkhutbah, maka malaikat menutup bukunya. Artinya kita datang ke masjid tidak didata dan malaikat ikut mendengarkan zikir dan khutbah. Saya mengajak kepada jamaah salat, sampai kapan kita mau sibuk terus mengikuti hawa nafsu? Kalau kita lelah, sebetulnya istirahat itu di masjid. Setelah kita bersih, setelah kita rapi, memakai parfum, kita datang ke masjid duduk. Bisa jadi baca sholawat ngantuk-ngantuk, baca Al-Kahfi ngantuk-ngantuk. Tapi percayalah, kita dicatatkan pahala yang besar dan artinya kita akan mendapatkan kebarokahan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahaddukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wasalukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhwatina minal mu'minina wal mu'minatil ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.